Selamat datang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dua paradigma ya, paradigma monolit dan SOE. Kita juga sudah bahas problem-problemnya. Sekarang kita akan masuk ke topiknya yaitu terkait microservice. Nah, poin pertama kita di sini pada simpulan pembahasan sebelumnya terkait masalah monolit dan SOE dijelaskan bahwa kita membutuhkan sesuatu paradigma yang baru, yaitu paradigma yang bisa mengatasi masalah yang sebelumnya terjadi. Nah, di poin kedua, kita juga harus buat dalam bentuk modular, karena monolit memberitahu masalah apa yang akan terjadi jika sistem tidak dibangun secara modular. Berikutnya, harus memiliki API yang sederhana, karena kita juga sudah belajar bahwa SOA memberitahu masalah apa yang akan terjadi jika API terlalu rumit. Kemudian pada tahun 2011, istilah microservice muncul pertama kali. Kemudian 3 tahun setelahnya, pada tahun 2014, Martin Fowler dan juga James Lewis mempublikasikan artikel terkait microservice. Dan dalam artikel ini, mereka menjelaskan ide di balik microservice arsitektur. Dan artikel ini dengan cepat menjadi standar untuk merancang microservice arsitektur. Walaupun artikel ini terbit sudah cukup lama, namun artikel ini masih dianggap deskripsi terbaik dari microservice arsitektur. Kita lihat, ini adalah link dan artikelnya yang diterbitkan oleh Martin Fowler dan James Lewis. Di sesi ini kita akan belajar ada 9 atribut yang akan diuraikan dalam artikel tersebut. Dan di sesi ini mungkin kita akan bahas 3 terlebih dahulu yang akan kita jelaskan secara detail dan termasuk contohnya. Oke, kita lihat 9 atribut itu diantaranya adalah yang pertama, componentization via service. Kemudian ada organize around business capabilities. Ada product not projects. Kemudian ada smart endpoint and dump pipes. Berikutnya ada decentralized governance. Dan juga ada decentralized data management. Kemudian ada infrastructure automation. Kemudian ada design for failure. Dan terakhir adalah evolutionary design. Nah, di sesi ini kita akan bahas 3 dulu ya. Di antaranya yaitu componentization via service, organization around business capabilities, dan juga product not projects. Oke, kita next slide. Nah, di atribut pertama ini yaitu componentization via service. Mari kita bahas dari basic dulu, yaitu desain modular selalu menjadi ide yang bagus. Yang pertama. Nah, ketika kita berbicara tentang desain model, kita juga berbicara tentang komponen. Nama komponen yang kita berikan hingga bagian-bagian yang bersama-sama menyusun software. Dengan kata lain, kita berbicara tentang software model. Ini tentang software yang memiliki lebih dari satu komponen, dan setiap komponen bertanggung jawab atas aspek tertentu dari software tersebut. Pada dasarnya, modularity terbagi dari 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan library. Library sendiri adalah jika teman-teman memiliki pengalaman sebelumnya, mungkin secara tidak sadar sudah pernah menggunakan library. Ini adalah file kode eksternal yang digunakan dalam kode teman-teman. Biasanya setelah mendeklarasikan menggunakan kata kunci seperti import atau require. Biasanya menggunakan library dengan langsung memanggil kode di dalamnya. Berbagi sumber daya komputasi yang sama dan tidak memerlukan mediasi apapun, seperti serializer atau jaringan. Biasanya ini dalam satu sistem yang sama. Yang kedua adalah jenisnya adalah yang service.
Service ini adalah berada di luar komponen dan dipanggil menggunakan mekanisme di luar proses, seperti Web API atau RPC. Jadi ada dua jenis modularitas. Kemudian pada microservice, kami lebih suka menerapkan model dengan menggunakan service dan bukan library untuk komponennya, yang merupakan proses memisahkan perangkat lunak dua komponen yang terpisah sebaiknya dilakukan dengan menggunakan service dan bukan library. Dan juga mengapa atribut ini dinamai componentization via service. Sekarang tentu saja library dapat dan harus digunakan dengan microservice. Tetapi dalam hal ini mereka adalah bagian dari service. Jadi di dalam service nanti akan ada library-library. Mereka tidak mewakili keseluruhan komponen perangkat lunak, hanya service itu sendiri. Oke, kita lihat contoh di next slide. Nah, di sini sebagai gambaran, di sini ada sebuah sistem monolit di mana di dalamnya terdapat 5 komponen library ya, yang digambarkan dalam bentuk simbol seperti segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan lain-lain, yang berkomunikasi dalam sistem yang sama. Nah, kita next slide. Nah, dalam microservice, setiap komponen adalah service. Ini pakai gambar yang tadi, maka setiap simbol tadi akan kita jadi service masing-masing. Ini berjalan dalam prosesnya sendiri-sendiri dan dapat diakses melalui mekanisme di luar proses seperti Web API atau RPC. Sekarang jika kita lebih detail lagi, misal kita ambil salah satu, misalkan yang ini, service yang 5 ini, kita akan lihat service itu memiliki library di dalamnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, menggunakan library adalah praktik terbaik dan sangat disarankan. Oke, next slide. Nah, jadi motivasi dari atribut yang pertama ini adalah, yang pertama, menggunakan service membuat komponen dapat digunakan secara independen. Artinya, jika kita ingin memodifikasi suatu komponen, kita hanya mengubah di satu komponen saja. Jika dalam satu aplikasi masih memiliki banyak komponen, maka kita harus mendeploy semua komponen walau hanya satu komponen saja yang ada update atau perubahan. Tapi kalau sudah dipecah, maka kita hanya deploy sesuai kebutuhan saja. Jadi itu pertama, independent deployment. Alasan lain adalah bahwa menggunakan service sebagai komponen, maka kita sebagai arsitek harus mendefinisikan interface komponen kita dengan baik. Jika kita akan mengekspos komponen keluar sebagai Web API atau RPC, maka kita tidak punya pilihan lain selain mendesain Web API kita dengan psikologis saat mendesain sesuatu yang dapat digunakan oleh service lain. Jadi singkatnya, menggunakan service daripada library membuat komponen jauh lebih baik dirancang. Oke, itu atribut yang pertama. Kita lanjut lagi ke atribut berikutnya, yang kedua, yaitu organize around business capabilities. Pada proyek tradisional, kami memiliki tim yang bertanggung jawab secara horizontal. Misal, tim yang bertanggung jawab atas antarmuka pengguna, tim lain yang bertanggung jawab atas implementasi API, satu lagi untuk logika dan dalam database. Jadi ada 4 tim, dan seterusnya mungkin ya. Jadi jika kita melihat monolith dan melihat apa yang ada di dalamnya, itu akan terlihat seperti ini gambarnya. Masing-masing berada di bawah tanggung jawab tim yang berbeda. Tentu saja, jumlah pemain atau yang sebenarnya mungkin berubah. Tapi ini adalah kasus umum. Sekarang, apa masalahnya dengan ini? Masalahnya dimulai ketika tim-tim itu perlu berbicara satu sama lain. Sekarang, karena tim bekerja pada sistem yang sama, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk berbicara satu sama lain. Misal, tim UI harus berbicara dengan tim API.
Jadi mereka akan tahu seperti apa API itu. Kemudian jadi kode UI akan beradaptasi dengan atau tim logika akan berbicara dengan tim database sehingga mereka tahu seperti apa skema database dan membuat kelas model yang sesuai. Sekarang karena kita berbicara di sini tentang tim yang terpisah, masing-masing dengan kantor pemimpin tim sendiri, budaya internal dan banyak lagi, setiap komunikasi semacam itu berpotensi menimbulkan masalah. Komunikasi antar grup menurut definisinya lambat dan tidak praktis. Tim ini menggunakan terminologi yang sama, mereka tidak memiliki jadwal yang sama, dan dalam kasus terburuk mereka bahkan tidak memiliki tujuan yang sama. Misalnya tim logik ya, mungkin ingin membangun sesuatu secara logis, tapi mereka tidak memberikan tentang database. Atau tim UI berfokus terutama pada antarmuka pengguna dan aspek pengalaman pengguna, tapi mereka tidak peduli dengan kualitas bagian belakang sistem. Dan tujuan yang bertentangan ini sangat menyakitkan, mengganggu kualitas sistem. Oke, next slide. Oke. Nah, kami ingin melakukannya secara berbeda ketika merancang arsitektur microservice. Setiap layanan ditangani oleh satu tim yang bertanggung jawab atas semua aspek layanan. Seperti yang Anda lihat, semua label ditangani dan dipelihara oleh satu tim yang bertanggung jawab atas semua UI, API, logika, dan juga database. Jadi semua dalam satu tim yang sama. Dan faktanya, untuk setiap aspek lain yang mungkin relevan, sekarang ketika berjalan seperti itu, tim memiliki satu dan hanya satu tujuan untuk membuat layanan fungsinya sebaik mungkin. Karena itu, tim memiliki pandangan menyeluruh tentang layanan. Tim dapat membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh fungsionalitas layanan, seperti mengadaptasi UI ke API atau mengubah skema database agar lebih efektif. Nah, kami tidak melihat di sini dan dalam politik kami yang dapat merusak layanan secara keseluruhan dan tidak ada keputusan yang merugikan pihak lain. Tim memiliki satu tujuan yang membuat layanan terbaik dan itu selaras dengan tujuan ini. Sekarang itu membuat kita ke pertanyaan lain, bagaimana kita memutuskan batas-batas layanan? Dengan kata lain, bagaimana kita memutuskan layanan apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita tahu kapan suatu layanan berakhir dan layanan lainnya dimulai? Jadi dengan layanan mikro atau microservice, kami melakukannya dengan melihat kemampuan bisnis, melihat keseluruhan fungsionalitas, dan memetakan berbagai kemampuan bisnis yang dimilikinya. Misalkan, e-commerce mungkin akan memiliki manajemen pesanan, dan juga manajemen inventaris, kemudian belanja, kemudian pengiriman, kemudian pembayaran, dan sebagainya. Jadi misal kami mungkin memiliki layanan untuk manajemen pesanan yang berisi semua lapisan teknologi. Ini ditangani oleh satu tim dengan satu tim yang sama. Dengan demikian, kami memiliki satu tim yang bertanggung jawab atas satu kemampuan bisnis. Tadi contohnya adalah manajemen pesanan. Melakukan dengan cara ini, alih-alih memiliki tim horizontal yang bertanggung jawab atas banyak kemampuan bisnis, akan membuat layanan menjadi lebih baik jika dipecah secara kecil-kecil seperti tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke next slide. Ya, jadi dari atribut yang kedua ini, motivasi yang bisa kita ambil adalah kami memiliki dua diantaranya. Yang pertama adalah kontribusi pada pengembangan layanan yang cepat, quick development. Seperti yang kami tunjukkan saat memiliki satu tim yang mengerjakan layanan tersebut, ketimbang ada banyak yang dikerjakan. Kemudian, kami menghindari komunikasi antar kelompok yang panjang dan rumit, dan jika tim jauh lebih efektif. Selain itu, ketika mendefinisikan layanan seputar kemampuan bisnis, kami mendapatkan layanan dengan batasan yang jelas. Cukup jelas yang akan disertakan dan lebih penting, apa yang tidak boleh disertakan dalam layanan. Menjaga layanan tetap fokus pada kemampuan bisnisnya, membuat desain lebih mudah, dan membuat jauh lebih sederhana.
Itu untuk atribut yang kedua dari artikel terkait microservice. Kemudian di atribut yang ketiga ada product not projects. Jadi kita mulai dari project tradisional dulu. Ini tujuannya adalah untuk memberikan kode agar berjalan. Ini yang sedang dikerjakan oleh tim, dan ini adalah tujuan akhir dari proyek ini. Tim fokus pada proyek dan rencana proyek biasanya berakhir ketika kode dikirimkan. Mungkin itu kadang-kadang disediakan untuk penerimaan. Berjalan seperti itu, tim tidak mengembangkan hubungan yang langgeng dengan pelanggan. Faktanya, terlibatan pelanggan dalam proses pengembangan minimal. Seringkali tim tidak memiliki kenalan sama sekali dengan pelanggan. Hanya manajer proyek dan analis sistem yang bertemu dengan pelanggan, dan pengembang tidak tahu siapa pelanggannya. Bagaimana dia terlihat seperti itu, mereka mungkin bahkan tidak pernah berbicara dengan pelanggannya itu. Selain itu, berkali-kali setelah kode dikirimkan, tim beralih ke proyek berikutnya dan seringkali dibubarkan dan pengembang ditugaskan ke proyek lain. Dan itu menjadi masalah ketika tim berfokus pada pengiriman kode. Mereka tidak benar-benar melihat pelanggan dan mereka tidak berpikir seperti pelanggan. Jadi kami sering melihat proyek perangkat lunak yang kami memiliki kode yang hebat dan menggunakan algoritma yang hebat dan sangat efektif dan bersih, tapi tidak mengirimkan produk ke pelanggan yang benar-benar diinginkan. Dan itu karena tim tidak berpikir seperti pelanggan, tapi seperti pengembang. Jadi yang kedua ini dengan with microservice, kami melakukannya secara berbeda. Dengan microservice tujuannya adalah untuk memberikan produk yang berfungsi dan bukan kode berjalan. Produk adalah hal yang terpenting yang kami berikan, dan kode hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Dan jika kodenya harus kurang elegan demi produk yang lebih baik, maka biarlah. Sekarang setiap produk membutuhkan dukungan berkelanjutan dan membutuhkan hubungan dekat dengan pelanggan. Tidak ada produk yang berhasil dapat dirancang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Dan ketika tim memahami bahwa ia mengembangkan hubungan ini dengan pelanggan, dan terlebih lagi tim bertanggung jawab atas layanan mikro, mereka mungkin mengembangkan layanan lain, tetapi mereka masih memiliki layanan tersebut dan masih merasa bertanggung jawab atas keberhasilannya. Dan bahkan jika layanan harus diserahkan ke tim lain, itu dilakukan dengan banyak pemikiran. Dan tim asli memastikan tim baru mengetahui semua yang perlu diketahui tentang layanan, kode, dan tentu saja pelanggan. Ada kutipan terkenal dari salah satu CTO dari AWS, yaitu Werner Vogels, yang berbunyi, "You build it, you run it." Artinya, pekerjaan Anda tidak selesai dengan membangun layanan yang menjadi tanggung jawab Anda untuk berhasil menjalankannya, tapi Anda harus menjalankannya juga. Untuk mengakhiri pola pikir ini, dapat mengubah cara tim berpikir tentang layanan dan membuat mereka lebih berinvestasi di dalamnya, yang pasti akan berkontribusi pada kesuksesan aplikasi tersebut. Sekarang, atribut berpikir seperti pelanggan dan melibatkannya dalam proses ini mungkin meningkatkan Anda pada Manifesto Agile. Manifesto ini diterbitkan pada tahun 2001, mendefinisikan beberapa prinsip untuk pengembangan Agile. Ini dianggap sebagai dasar dari gerakan pengembangan Agile. Salah satu tujuan utama dari manifesto ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan. Bukan suatu kebetulan bahwa keterlibatan pelanggan disebutkan dalam artikel atribut layanan microservice ini. Selama 2 tahun terakhir, diakui bahwa keterlibatan seperti itu sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan sebenarnya. Pelanggan mendapatkan produk yang lebih baik dan pengembang menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik untuk pelanggannya. Dan karena itu, Anda akan sering melihat sistem berbasis microservice diimplementasikan menggunakan metodologi tangkas. Oke, next slide. Ya. Jadi apa motivasi di balik
product not projects ini, yang pertama tentu saja tingkatkan kepuasan pelanggan. Ketika tim berpikir seperti pelanggan, hasilnya akan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan akan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tentu akan membuat konsumen semakin puas terhadap produk tersebut. Efek samping lainnya adalah mengubah pola pikir pengembang atau developer dengan mengadopsi produk, bukan proyek. Pada pengembang, ubah pola pikir mereka dan menjadi pengembang yang lebih baik lagi. Dan itu akan sangat membantu tim, tidak hanya dengan layanan, tetapi dengan yang akan datang di proyek-proyek berikutnya. Oke, terakhir. Oke, itu mungkin 3 dulu ya, kita akan bahasnya. 3 atribut awal terkait microservice yang dituliskan oleh Martin Fowler dan James Lewis. Dan next kita akan bahas 6 atribut lainnya. Saya Andrian Aprilianto, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.